Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kelihatannya jaraknya agak jauh. Bagus. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu teduh. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita akan bersatu teduh. Mazmur 92 ayat 1 sampai 3. Nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Mari kita akan angkat pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adilah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layakkah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layakkah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Baik, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mempersekutukan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan campur tangan di dalam acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam perjalanan. Mohon penyertaan dan pelindungan Tuhan menyertainya, sehingga boleh sampai ke tempat ini dalam keadaan baik. Demikian pula kami juga berdoa untuk teman-teman kami, keluarga demi keluarga yang mungkin pada saat ini sedang di luar kota. Mohon Tuhan juga akan melindungi, menyertai dan memimpin, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Akhirnya kami serahkan sekali lagi sepenuhnya acara ini kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang masih tetap berdiri. Ya. Kita akan menyanyikan nyanyian Berdiri Atas Janji Penebus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Nanti kalau kelihatan tidak semangat, saya ingin mengajak agar kita semangat di dalam menyanyikan ini. Berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji Tuhan meninggal berseru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji yang kukuh, ku menerima yang berdiri. Bersandar pada Juru Selamatku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Baik, masih tetap berdiri. Saya lihat belum semua menyanyikan dengan penuh semangat ya.
Jadi kita akan menyanyikan itu bait pertama, langsung bait kedua, baru kor. Lalu bait ketiga dan keempat baru kor. Kita akan nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat ya, dengan penuh semangat. Rajaku, puji syukur bagi Kristus berseri. Sepanjang abad berkemah nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bintang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih yang kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji yang kukuh, ku dengar suara Rohnya yang merdu. Ku bersandar pada Juru Selamatku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Sidang masih tetap berdiri. Kita akan baca bersama-sama dalam bacaan Alkitab pada pagi hari ini, diambil dari kitab Yohanes pasal 20. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat 24 sampai dengan ayat 29 ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29 kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sidang kami persilakan duduk. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita merasa berbahagia walaupun kita tidak melihat Yesus, tapi melihat di dalam roh dan merasakan hidup di dalam diri kita. Makanya kita dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita akan kembali menyanyikan satu nyanyian, Yesus sungguh berarti. Ya, Yesus sungguh berarti. Mohon suaranya agak sedikit keras ya. Yesus sungguh berarti. Walaupun lagu ini agak lembut sebetulnya ya. Ya. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti, janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Refnya lagi. Sepanjang indahnya bila selalu bersama, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapus air mata, jadikan hidup ini berarti. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang kekal melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang begitu besar. Biarlah kami memegang anugerah itu dengan sekuat tenaga kami. Kami terus beriman sampai akhir hayat kami, sehingga anugerah itu tetap kami terima Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang
mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk Bapak Effendi, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan kesehatannya sehingga dia boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Tuhan jagai mereka sehingga kuat kuasa Tuhan selalu melindungi mereka. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Ibu Kasiman. Tuhan juga ikut campur tangan dalam proses penyembuhannya. Tuhan, biarlah Engkau pulihkan, Engkau kembalikan kesehatannya, sehingga dia boleh kembali beraktivitas di tengah-tengah keluarganya. Tuhan terus berkati keluarga ini, sehingga menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga kami terus berdoa Tuhan untuk saudara kami yang tidak kami sebut satu persatu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan boleh lawat dan sembuhkan, kembalikan kesehatannya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan masih berlaku dari dulu sampai sekarang. Tinggal iman kami yang kadang-kadang luntur Tuhan. Tapi kami kalau ada iman di dalam hati kami, ada iman di dalam hidup kami, kuasa Tuhan itu akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk PKMB dan PKRB gereja ini. Tuhan terus berkati anak-anak muda di gereja ini. Tuhan beri pertumbuhan iman yang sehat. Biarlah mereka boleh melayani di masa mudanya, boleh mengenal Tuhan di masa mudanya, dan boleh beriman kepada Tuhan di masa mudanya, sehingga itu boleh menjadi bekal di kehidupan selanjutnya, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan mulai dari pergaulannya, pendidikannya, sekolahnya, studinya. Tuhan berkati sehingga mereka boleh berhasil. Dan juga Tuhan siapkan pendamping hidupnya, sehingga mereka boleh membentuk keluarga yang disenangi oleh Tuhan. Kami serahkan semua PKMB dan PKRB ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk program gereja kami yang baru saja kami setujui dalam rapat urusan gereja. Biarlah program ini bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan berkati, Tuhan akan limpahkan dengan karunia-Nya, sehingga kami semua boleh melayani Engkau, melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan berkati satu persatu jemaat di sini Tuhan, biarlah kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan sudah curahkan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dan Yayasan Baptis Indonesia. Tuhan juga berkati gabungan ini sehingga boleh menjadi wadah gereja-gereja di Baptis Indonesia untuk bersinergi dalam melayani Engkau. Biarlah Tuhan berkati para pengurus sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi semua anggota GGBI. Tuhan berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, biarlah mereka boleh melayani dengan sepenuh hati mereka. Tuhan juga berkati Yayasan Baptis Indonesia yang bergerak di bidang rumah sakit, pendidikan, biarlah mereka juga mulai melayani dalam pendidikan dan kesehatan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tuhan, akhirnya juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk mulai dari presiden, para menteri dan kepala daerah dari tingkat atas sampai tingkat yang terendah Tuhan. Berkati mereka sebagai pemimpin, sebagai pelayan masyarakat. Biarlah kami semua menjadi bangsa yang takut kepada Tuhan dan berkat Tuhan boleh menyeliputi bangsa ini. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang beriman ini menjadi garam dan terang di negara kami. Biarlah kami boleh terus berdoa, kami boleh terus menyokong pemerintah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Terima kasih Pak Sri yang sudah menyampaikan doa syafaat. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kita bersama, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mengembalikan persepuluhan kita dan berikan persembahan kepada Tuhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Kasiman, kita akan menyanyikan pujian Hidupku Takkan Sama. Jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Silakan berdiri. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kebenaran yang selalu ku pegang, keyakinanku sinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi ya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kalau saya boleh berterus terang, belajar dua nyanyian terakhir ini sampai keluar keringat tapi nggak bisa-bisa ya. Puji Tuhan, kita sudah boleh muji Tuhan. Kami mohon Bapak dan Ibu Kasiman untuk menolong mengedarkan kantong persepuluhan dan persembahan. Dan Pak Robert akan pimpin kita di dalam doa persepuluhan dan persembahan. Bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang sungguh besar dan agung adanya Engkau, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur sekali ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami dapat berkumpul di dalam rumah-Mu, memuji dan menguduskan, meninggikan saja hanya nama-Mu di atas segalanya. Di kesempatan hari ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih, banyak sekali hal yang dalam kehidupan kami yang kami terima dalam setiap hari kami.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mengembalikan apa yang kami terima atas berkat yang kau berikan kepada kami. Kiranya perpuluhan kami ini dapat berguna untuk memuliakan namamu dan mengkuduskan saja atas segala yang kau berikan kepada kami. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini, hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu Kasiman. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Hosea, kita akan bersama-sama menyampaikan pujian yang akan dilakukan oleh Persekutuan Pria Baptis dalam paduan suara pada pagi hari ini. Kami persilahkan Pria Baptis akan menyanyikan pujian sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah.
Yes. Ya. Hidupku karena percaya. Ya. Kalau hidup orang Kristen bukan karena percaya, kita terus ya, menuntut mujizat dan mujizat. Ya. Menuntut bukti dan bukti. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu menyertai. Artinya hidup kita cuma diukur dengan apa yang kelihatan. Ini masih suasana Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus sampai 40 hari Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Sampai pertengahan Mei nanti masih suasana Paskah. Karena itu saya beri tema hidupku karena percaya. Seperti apa keberadaan hidupku karena percaya? Mari kita berdoa terlebih dulu, Bapak Ibu Saudara. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin hati pikiran kami, pribadi kami, sehingga kuasa-Mu boleh memberkati kami. Kami pulang tidak sia-sia, tapi firman-Mu itulah yang menjadi hidup kami terus survive, ada damai sejahtera, sukacita. Meskipun di tengah-tengah hidup kami banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi karena janji-Mu, firman-Mu yang akan kami renungkan, kami tetap kuat. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini, ke tangan kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya. Firman Tuhan Yohanes 20, 24 sampai 29, ini kelanjutan firman Tuhan minggu yang lalu. Ya, kita lihat secara singkat kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu. Ayo Mas. Ya, fokus ya. Belenggu ketakutan minggu yang lalu. Ya. Bagaimana para murid diikat, dihantui ketakutan. Mengapa? Yuk nyambung, Evin langsung. Ya, sehingga nada saya seret langsung connect. Karena para murid takut, alasannya di situ. Orang-orang Yahudi mengejar, orang-orang Yahudi terus bagaimana bisa menangkap para murid di sini. Karena pasca kematian Yesus Kristus disalib, belenggu ketakutan itu menghantui para murid. Karena itu Yohanes tidak menyebutkan tempat persembunyiannya. Di suatu tempat, ketakutan, pintu terkunci, dan terus itu membelenggu para murid. Tapi tatkala Yesus hadir bagaimana? Langsung, Vin? Ya. Ya. Tatkala Yesus hadir, murid-murid itu mengalami sukacita. Kehadiran Yesus Kristus memberikan sukacita. Belenggu ketakutan itu diganti sukacita, diganti kekuatan, diganti damai sejahtera. Seperti firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan. Kalau hidup kita karena percaya Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah banyak tantangan kehidupan kita, kita bisa mengalami damai sejahtera. Karena kehadiran Kristus betul-betul membuat hidup kita seperti yang Yesus harapkan. Lanjut. Bagaimana hidupku karena percaya? Kita akan melihat tokoh Thomas di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menduga ya, saat pintu terkunci di suatu tempat, murid-murid semua mengalami ketakutan. Satu yang tidak hadir yaitu siapa? Thomas, seperti ayat yang kita baca tadi. Mari kita belajar dari Thomas. Lanjut, Win. Ya. Thomas mau mengerti apa yang ia percayai. Ya. Ini keberadaan Thomas.
Ia tidak mau ikut-ikutan. Wah, temanku dibaptis. Kevin, aku harus ikut dibaptis. Vin, kalau itu enggak dewasa, ya, belum ada komitmen. Ya, yang di belakang HP-nya di silent, ya, fokus ke depan. Ya, ya. Thomas mau mengerti apa yang ia percayai. Ia tidak mau ikut-ikutan. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan derek saudara, hidup kita bukan berdasarkan takut, hormat kepada Allah. Tapi cuma sekedar mengikut saja. Mari kita lihat pengalaman Rasul Paulus di sini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu siapa yang aku percayai. Dan aku yakin bahwa ia berkuasa memeliharanya. Apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Paulus tahu siapa Yesus yang aku yakini. Siapa Yesus yang aku percayai. Dia tidak sekedar ikut-ikutan. Artinya mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Kan itu Thomas, Bapak Ibu, kalau kita melihat Thomas di sini fair. Thomas itu jujur. Sebelum ia percaya, aku ingin bukti. Karena aku memang nggak tahu apa yang dikatakan Tuhan itu. Contoh di situ, Yohanes 14, 4-7. Ini betul-betul kealfaan, ketidaktahuan Thomas di sini. Apa yang Yesus ajarkan dia nggak tahu. Lalu dia tanya, ini yang kita contoh dari Thomas ya. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi apa yang diajarkan Yesus, Thomas nggak ngerti, betul-betul Thomas tanya, aku nggak tahu jalan ke situ Tuhan. Ini menandakan apa? Sifat Thomas ingin tahu. Meskipun sudah 3,5 tahun ya, Yesus paparkan, tapi Thomas ingin tahu ajaran Yesus khusus tentang jalan kebenaran ini. Karena itu tatkala Yesus bangkit, 11 murid melihat dan Thomas tidak hadir di situ. Thomas ingin bukti lebih dahulu. Mau mengerti apa yang ia percayai. Bapak, Ibu, Saudara, yang sudah percaya Yesus Kristus, kita harus mengenal, mau mengerti firman Tuhan Alkitab yang kita pelajari itu. Karena itu di gereja kita ada sekolah minggu. Ya, itu tujuannya seperti itu. Kalau enggak tahu, tanya di situ. Atau betul-betul kebutaan susah, daripada tanya ke Mbah Google, japri ke saya, diakon sidati, atau tua-tua gereja. Pasti saya akan menjawab. Pak, datang saja, saya sangat senang. Daripada kita baca ayat Alkitab, tapi kita enggak tahu. Thomas di sini bertanya tentang pengetahuannya dan ajaran Tuhan Yesus. Lanjut, Ben. Bukti dulu baru percaya. Karena dia enggak tahu, lalu tanya. Tapi setelah Yesus bangkit dan dia tidak ada, di antara 11 murid tadi,
Thomas mau bukti dulu baru percaya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ingin bukti dulu. Khusus untuk kebangkitan Tuhan Yesus di sini. Aku ingin bukti. Thomas, aku sudah melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan tidak 1-2 yang bicara. Seperti khotbah kemarin. Tapi Thomas apa? Enggak. Saya pengen bukti dulu. Kalau perlu saya ingin mencucukkan jariku ke dalam lambungnya. Kalau tidak, sekali-kali aku tidak percaya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Khusus tentang iman ya. Ingin bukti dulu baru percaya. Atau biasanya orang itu ingin mujizat dulu baru percaya. Apakah mujizat 100% menjamin orang percaya, Bapak Ibu? Kevin? Apakah mujizat menjamin orang percaya? Vin? Menjamin orang percaya? Tidak selamanya. Banyak orang yang sudah menyaksikan mujizat Tuhan, apa? Tidak percaya. Ya, baca Matius 11, 20, 21 itu. Yesus banyak melakukan mujizat di situ. Tapi banyak orang Korazim, Betsaida enggak percaya. Ingat, 10 orang kusta yang sudah bertahun-tahun menderita. Tapi tatkala mereka melihat Yesus dan Yesus menyembuhkan, yang 9 percaya? Enggak. Kalau dalam kehidupan kita, saya ingin sembuh dulu baru percaya. Harus diuji dulu. Saya ingin masalah saya dulu diangkat. Beban saya diangkat, baru saya setia, percaya kepada Engkau. Enggak menjamin itu. Karena Alkitab yang melihat Yesus langsung mujizat kesembuhan, banyak mereka enggak percaya. Di sini kita akan melihat lebih jauh apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas. Lanjut, Mas. Yesus meneguhkan Thomas. Yesus tahu pikiran, hati Thomas. 8 hari kemudian, 8 hari setelah khotbah yang kemarin, Yesus menampakkan diri pada murid. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini khusus ya, pengecualian di sini. Tatkala Thomas menuntut bukti dan tidak percaya apa kata teman-temannya tadi, Yesus tahu. Lalu Yesus menghampiri para murid yang masih ketakutan itu dan memberikan damai sejahtera dan meyakinkan, meneguhkan Thomas. Kan itu saudara, seperti saya katakan tadi, mujizat tidak menjamin orang percaya.
Tatkala Yesus datang di sini, apakah Thomas jadi mencucukkan dirinya, jarinya ke lambung Yesus? Itu pertanyaan. Setelah Yesus meneguhkan di sini, justru Thomas terpanga apa yang dilihat dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lanjut Mas. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Ini yang dikatakan Yesus kepada Thomas. Tatkala Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Itu ayat yang kedua bagi kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas spesial. Bagi kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, enggak menuntut bukti dulu, enggak menuntut janji dulu, tapi percaya. Jadi kasus Thomas ini, perkataan Yesus meneguhkan kita. Karena hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita melihat berikutnya. Mengapa Yesus tidak menampakkan diri kepada para imam kepala? Logika kita berpikir pasti ini kunci, saksi kunci. Karena orang-orang yang mempunyai hati, pikiran yang negatif. Seharusnya Yesus kan bisa menampakkan diri 40 hari ya kepala salah satu. Pertanyaannya mengapa Yesus tidak menampakkan diri kepada imam-imam kepala? Di keempat Injil Yesus tidak menampakkan diri. Kalau menampakkan diri, pasti. Ini saksi kunci. Orang yang mempunyai kuasa, meneguhkan, melihat. Tapi Yesus tidak. Mengapa? Lanjut, Win. Di otak para pemimpin, para imam tadi, di sini otaknya sudah degil ya. Otaknya itu sudah jahat. Perhatikan di situ. Tatkala para imam itu dilapori prajurit Yesus sudah bangkit, apa? Di dalam otak dan hatinya, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Buat laporan hoax. Ya. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Prajurit itu tahu konsekuensinya jika ia berbohong pada wali negeri, pasti lenyaplah reputasinya, pekerjaannya. Kalau bohong pada wali negeri. Karena itu ketakutan ini dipahami oleh para imam-imam kepala itu. Aku menjamin engkau. Itulah pertanyaan tadi Bapak Ibu, mengapa Yesus tidak menampakkan kepada imam-imam kepala itu hati dan pikirannya itu sudah degil, sudah tegar tengkuk, artinya sia-sia. Ya, kalau menampakkan ke dia, Yesus tahu pikirannya, hatinya sudah jahat, gak ada gunanya. Pasti ini akan menjadi saksi yang pasif. Dan kebenaran itu gak akan terungkap. Karena itu mengapa ya, kasus Sambo bisa terungkap? Karena ada saksi kunci yang mau bicara. Ya, Eliezer itu. Sehingga ia dianggap pahlawan. Kalau enggak ada Eliezer, pasti para pengamat mengatakan apa? Kasus ini akan tertutup. Kasus itu akan tertutup. Tapi karena dia mau bicara,
dan dilindungi hukum, mengatakan sebenarnya orang tuanya, ibunya menyupot, wis katakan jujur. Akhirnya terungkap. Meskipun prosesnya yang panjang. Sehingga menjadi saksi yang menghidupkan, yang mengungkap kebenaran. Yesus seandainya mengungkapkan, menampakkan diri kepada para imam kepala di sini, pasti menjadi saksi yang pasif, enggak akan ngomong. Justru sebaliknya dia menyuap para prajurit supaya diam. Kalau kamu ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Ini saksi yang pasif. Lebih baik menampakkan kepada para murid dan para wanita yang pernah melayaninya. Lanjut, Kevin. Kan tuh saudara, banyak orang yang meragukan. Seperti ada satu film ya yang dibuat oleh orang-orang Irak ya. Setelah film The Passion of the Christ, penyaliban Yesus itu tahun 2000-an itu kan bombing, menguatkan orang-orang Kristen. Lalu ada tandingan film ya, yang dibuat oleh orang-orang Iran. 1000 orang lebih ya partisipasi film itu, menyatakan Yesus tidak disalib. Itu film tandingan untuk mengcounter bahwa The Passion of the Christ itu enggak betul, apa yang dikatakan Alkitab itu salah. Film itu laris, saudara. Bukti Yesus hidup, dia 10 kali menampakkan dan Alkitab mencatatnya. Kita lihat secara cepat. Ya, kepada Maria Magdalena, para wanita yang lain, Kleopas, Simon Petrus secara khusus. Para murid kecuali Thomas yang kita baca tadi, 11 muridnya. Lanjut. Murid di pantai Tiberias, Danau Tiberias, 500 orang. Ya. 11 murid di Galilea dan 11 murid di Betania. Jadi tidak hanya satu, tidak hanya dua. Kalau saksi satu lebih dari satu, itu sudah sah. Yesus 10 kali Alkitab mencatat. Kalau prajurit-prajurit tadi berkata enggak, dicuri muridnya, sudah 10 kali. Bahkan berita kebohongan itu sampai abad ini terus menggema. Saudara, meskipun mereka enggak percaya, karena iman ya menyangkut Alkitab, tapi ada beberapa ya, tapi di sini saya tampilkan 2 tokoh sejarah abad Yahudi yang belum percaya Kristus saat itu, yaitu Flavius Josephus. Itu sejarawan, tokoh sejarah Yahudi saat itu, mencatat dalam bukunya itu bahwa Yesus memang betul-betul bangkit. Yang kedua, sejarawan Romawi, namanya itu Tacitus, juga mencatat. Apakah ada Pak catatan? Sampai saat ini ada. Kalau meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Lanjut, Kevin. Di sini, ya, di Alkitab saudara kita itu, Isa dikatakan apa seperti itu? Ya. Dan sejahtera atasnya pada hari ia dilahirkan, pada hari wafat, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Artinya apa? Menegaskan. Meskipun mereka tidak percaya Yesus bangkit yang Alkitab katakan, tapi tokoh-tokoh sejarah yang bukan Kristen tadi meneguhkan bahwa abad pertama terjadi peristiwa besar di Yerusalem, bahwa Yesus Kristus telah disalib dan bangkit pada hari ketiga. Kalau sekarang masih orang menyaksikan, berarti masih termakan korban seperti para prajurit tadi.
Karena itu hidup kita didasarkan karena iman, karena percaya kepadanya. Lebih dari cukup bukti-bukti yang Alkitab ungkapkan bahwa Kristus sudah bangkit. Lanjut, Mas. Saudara, ini pernyataan ini bagus ya. Ya. Untuk orang yang percaya tidak membutuhkan bukti. Ya. Untuk orang yang tidak percaya, enggak ada bukti yang cukup. Ya. Di sini, ini menekankan dalam kehidupan kita. Untuk orang percaya, enggak perlu bukti. Karena kita percaya dasar iman karena anugerah. Kita bisa memahami, mengerti Allah bukan berarti Allah itu bisa kita pahami seutuhnya. Itu anugerah. Tapi untuk orang yang tidak percaya, yang belum percaya, 10 bukti, 100 bukti, 1000 bukti gak akan cukup. Karena hati dan pikirannya seperti apa? Imam-imam kepala tadi. Dan itu akan menjadi bukti yang statis, menjadi bukti yang pasif, gak hidup di dalam dirinya. Karena itu, 10 bukti tadi yang Alkitab catat tadi, semakin menegaskan ya, bahwa Yesus setelah mati 3 hari bangkit. Bahwa Tuhan kita itu hidup. Karena itu Ia menghidupi hidup kita yang sekarang. Lanjut. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Bukan karena menuntut bukti. Itu yang diyakini Paulus setelah perjumpaannya dengan Tuhan secara pribadi. Dia menegaskan sulit dalam mengiring Kristus. Dia katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau hidup kita itu karena melihat dulu, bukti dulu, mujizat dulu saudara, kita enggak pernah puas mensyukuri hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Inginnya bukti dulu, baru percaya. Thomas kasus yang khusus dengan jawaban Yesus tadi. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu mewakili kita sebagai orang-orang. Meskipun secara kasat mata kita tidak seperti Rasul Paulus, tidak seperti para murid yang sudah melihat penampakan Yesus, sebagian wanita-wanita. Tapi kita diteguhkan karena iman kepada Yesus Kristus. Ini yang harus kita pegang. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu meneguhkan kita, menguatkan kita. Sehingga kita di dalam hidup di sini selalu beriman kepadanya. Ini ada contoh. Suatu saat daerah tertentu ada kebanjiran. Ada orang Kristen di tengah-tengah banjir yang melanda kampung itu. Banjir masih selutut. Semakin kencang banjir itu memasuki kampung itu. Orang Kristen itu berkata apa? Sudah ada penolong. Pak RT, Pak RW-nya membawakan alat-alat supaya mengevakuasi ya semua warganya, termasuk Bapak itu. Bapak itu apa? Tidak, saya meyakini Tuhan saya pasti akan menolong saya.
Banjir semakin separuh badan memasuki kampung ini dan orang-orang semakin ketakutan. Lalu semakin yang evakuasi tim itu, ayo Pak cepat rumahnya nanti tenggelam. Tidak. Tuhan saya akan pasti menolong saya. Karena saya percaya, Tuhan saya hidup pasti akan menolong saya dengan cara dan kuasanya. Banjir akan menggelamkan rumah penduduk itu. Banyak orang ingin menolong Bapak itu, tapi Bapak itu bersikeras. Tidak. Tuhan saya pasti akan menolong. Tapi Bapak Ibu tetap tidak mau. Kan kembali ke orang itu. Karena merasa Tuhan belum berbicara. Merasa Tuhan belum berbicara kepadanya. Akhirnya apa? Kampung itu tenggelam. Dan Bapak itu ikut tenggelam. Apa yang bisa kita gambar dari peristiwa kisah itu? Itu iman yang egois. Ya. Lalu Bapak itu ikut menjadi korban. Ya. Lalu ditanya saat menghadap malaikat Tuhan. Dan Bapak itu protes. Mengapa Tuhan enggak menolong saya? Mengapa saya harus menjadi korban dan meninggalkan keluarga saya? Malaikat dengan enteng menjawab ya. Pertolongan pertama sudah, banjir masih selutut, ada yang menolong, ayo suruh keluar kampung. Enggak mendengar. Pertolongan kedua sudah, banjir sudah setengah badan, mau menenggelamkan kampung, dia tidak mau. Banjir mau menenggelamkan kampung itu, Bapak itu juga tetap keras kepala. Sudah menjadi korban banjir itu. Itu iman yang salah. Mendikte Tuhan, mengatur Tuhan. Padahal pertolongan pertama, kedua, ketiga, mereka enggak peka. Iman yang egois. Apakah iman kita percaya karena itu? Tuhan ingin memberkati kita luar biasa dulu. Tuhan ingin menampakkan kita, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Sehingga kita mau mendengar suara Tuhan, tentunya tidak. Jadi kita mengimani hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mempunyai makna. Meskipun Paulus sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di Damsyik, tetapi hidupnya selalu percaya kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Dia enggak mau menggadaikan imannya. Dia enggak mau menggadaikan keyakinannya di sini. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan solusi kepadanya. Ingat saudara, peristiwa di situ. Bagaimana Paulus bengisnya, kejamnya kepada orang-orang Kristen saat itu. Dia ingin menganiaya, mengejar orang-orang Kristen. Lalu dijumpai secara Tuhan secara khusus dan di situ Yesus berkata apa? Lalu Paulus rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Yesus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan kita betul-betul bangkit dan kebangkitannya memberikan kekuatan. Sehingga hidup kita, bagaimana situasi kondisi apapun, kita tidak menggadaikan iman kita. Juga hidup yang beriman bukan berarti kita over. Selalu ingin bukti, selalu ingin yang spektakuler, yang wah. Kalau Tuhan gak hadir, kalau Tuhan gak berbicara, berarti saya tidak mau. Mari saudara, hari ini kita semua diingatkan ya. Hidup
yang kita hidupi sekarang karena percaya, bukan karena melihat. Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Apa pesan kata Yesus bagi kita? Mari, 3, 4. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan bagaimana supaya iman kita semakin teguh, keyakinan kepada Tuhan? Kita mengetahui siapa Tuhan yang kita yakini itu. Sehingga kita semakin bertumbuh, sehingga hidup kita tidak diombang-ambingkan dan kuat di dalam Tuhan. Mari saudara, kita menempatkan hidup kita di posisi yang betul. Apa yang kita lihat, kita alami di dalam Tuhan itu berkat. Dan hidup itu kasih karunia. Dan mari kita hidupi, bukan berdasarkan secara fisik, tapi kita hidup karena iman kepadanya. Amin. Tim musik silahkan ke depan. Mari kita memuji pujian yang terakhir, Bapak Ibu. Yesus sungguh berarti dalam hidup kita. Dengan Yesus sungguh berarti dalam hidup kita, mengingatkan kita, hidup kita dihiasi oleh iman di hadapannya. Kita pujikan sekali lagi lagu ini. Yesus sungguh berarti. Dalam hidup kita banyak suka dan duka. Badai menerpa kita. Kita percaya Yesus selalu menjaga kita. Mari dengan sepenuh hati. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah ragu bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan tinggalkanku. Dia tak akan pernah tinggalkanku. Selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya. Damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini. Katakan, hari ke hari terasa kasih-Nya. Hari ke hari terasa kasih-Nya. Firman-Nya air
Mari semuanya berdiri Bapak Ibu. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini Katakan, berarti. jadikan hidup ini, Jadikan hidup ini sekali lagi, jadikan hidup ini, jadikan hidup ini berarti. Mari kita berdoa. Biarlah sepanjang hidup kami lalui karena kekuatan dari Engkau Bapa. Engkau Allah yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan hari ini selalu memberikan kekuatan bagi kami. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat, bukan didasarkan hal-hal yang fisik, tapi karena percaya. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, kami belajar mempercayakan kepada Engkau. Kami meyakini di dalam Engkau ada kekuatan, ada solusi, dan semua ujian itu menambah iman kami semakin bertumbuh kepada Engkau. Berkatilah Tuhan segenap jemaat-Mu, apapun tantangannya yang sedang mereka hadapi. Lepas pulang ini kekuatan kasih Kristus yang menyertai kami. Sehingga damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah pergumulan kami lewati karena padamu. Terima kasih Yesus. Ke tangan kuasa-Mu kami persembahkan hidup kami ini. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon kesabarannya sebentar Bapak Ibu. Sebelum doa berkat ada beberapa pengumuman. Yang pertama, persekutuan doa Rabu besok 26 April jam 7 firman Tuhan akan dilayani Saudara Louis Linus. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bergabung, saling menguatkan, memberikan kesaksian sehingga hidup kita saling memberkati. Minggu 30 April ada sekolah minggu gabungan, kelas Indria sampai remaja dilayani oleh Ibu Resti dan Saudari Karen, kelas pemuda dewasa dilayani oleh Diakon Sridadi Atianto. Minggu 30 April, pengkhotbah minggu depan Diakon Wardoyo Ruslan. Karena rencana kami nanti sore akan ke Solo. Sampai minggu depan, ya istilahnya mudik gitu ya. Karena kami anak-anak khususnya sejak 2016 belum pernah pulang sejak 2016 ya. Setelah itu Rabunya, Selasa malamnya kami ke Kediri. Rencana pulang itu Senin, tapi karena tiketnya enggak ada, ya diundur hari Selasa. Di situ. Baru sampai Cimahi tanggal 3 atau Rabu pagi. Itu karena itu besok yang melayani Diakon Wardoyo dan Diakon Sridadi. Dan guru-guru sekolah minggu khususnya guru kelas Pratama. Yang ulang tahun minggu ini yaitu Ibu Meselia Sandika Nayunda 24 April atau Mbak Michelle. Ya, ini sekeluarga di Jakarta. Selamat ulang tahun Mbak Michelle. Ya, mungkin nanti sore atau hari ini ikut secara online ya. Tuhan berkati. Yang kedua, Saudara Calvin Yosefan Lona 27 April. Alvin? Ya, Tuhan berkati Vin. Ya. Semakin
mengasihi Tuhan Yesus. Ya Ben ya? Amin. Ya. Berikutnya ada lagi Mas? Ya, tanggal 28 April Saudara Antoni Yosef Gerin Sihombing. Berdiri Gerin? Iya. Ya, selamat ulang tahun Gerin, Tuhan berkati ya. Semakin mengasihi Tuhan ya, dan dipakai untuk kemuliaannya. 28 April sama seperti GBI Cimahi, 28 April. Nanti patungan ya Pak Robert Budame ya. Ya. Ya ingat ulang tahun gereja, selalu ingat ulang tahun Gerin. Ya Gerin ya. Pasti sama-sama ya dirayakan. Oke ya. Lah gereja kita tahun depan itu akan dirayakan secara khusus ya. Diakon Sidati ya, Diakon Wardoyo ya. Genap 50 tahun. Ya. Di situ kita akan rayakan secara khusus untuk tahun depan. Bisa nabung Gerin ya. Iya. Iya. Berikutnya ada lagi, Mas? Ya, yang ulang tahun yang belum tercatat di buletin bisa japri ya ke saya atau ke Jia ya. Kemarin ada yang ulang tahun April belum dimasukkan buletin, Mas Rahman ya, tanggal 10 April ya. Ini sudah dimasukkan. Selamat ulang tahun Mas. Ya. Yang tugas penata layanan minggu depan bisa dilihat di buletin lalu di depan di sini Bapak Ibu. Sehingganya semuanya boleh siap untuk petugas pelayanan ibadah minggu depan. Ya. Jika berhalangan bisa japri ke kami. Ya, makasih. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali hadir? Samping Budame Mas Maren ya. Ya, makasih sama Ibu dan sama putrinya tadi ikut sekolah minggu. Makasih Mas Malai dan Ibu, Tuhan berkati. Ya. Ada lagi? Ya, ini saudara-saudara kita juga banyak yang mudik ya. Ya, makasih semuanya sudah hadir dan ibadah hari ini. Kalau tidak ada tambahan pengumuman, mari kita berdiri, kita tutup dalam doa berkat bersama-sama. Kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa kami puja, kami sembah. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami semua Tuhan. Bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Dan segala aktivitas kami. Biarlah segala hal yang kami katakan, kami perbuat, memuliakan Engkau. Nama Yesus ditinggikan dan berkat damai sejahtera menyertai kami. Kita aminkan dengan pujian Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhan-Mu. Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.